Halo terus me people, kenalkan saya Alfiwati Santika dari Divisi Marketing Communication PT Raja Sukses Propertindo. Di video pembelajar minggu kali ini saya akan melanjutkan pembahasan terkait dengan produk knowledge gitu. Berikut adalah beberapa poin penting di dalam penempatan produk knowledge atau di mana aja sih biasanya produk knowledge bisa ditempatkan. Yang pertama, di dalam komunikasi pemasaran, gunakan produk knowledge saat membuat materi pemasaran seperti brosur, presentasi, dan juga konten online gitu. Yang kedua, di dalam strategi penjualan. Produk knowledge sangat penting dalam menjual produk kepada calon pelanggan. Berikan penjelasan yang mendalam tentang fitur dan manfaat produk di dalam strategi penjualan. Yang ketiga, dalam pelatihan tim penjualan. Sampaikan produk knowledge kepada tim penjualan agar mereka memiliki pemahaman tentang produk itu sendiri gitu. Yang keempat, di dalam interaksi dengan pelanggan. Ketika berinteraksi dengan pelanggan, gunakan produk knowledge untuk menjawab pertanyaan mereka dengan percaya diri dan memberikan solusi yang tepat. Yang kelima, dalam pembaruan produk. Ketika produk mengalami perubahan atau pembaruan, pastikan untuk memperbarui produk knowledge tersebut gitu. Yang keenam, di dalam layanan pelanggan. Ketika memberikan layanan pelanggan, produk knowledge sangat berguna dalam membantu pelanggan mengatasi masalah atau menyelesaikan pertanyaan mereka. Yang ketujuh, di dalam presentasi atau demo produk. Ketika melakukan presentasi atau demo produk, gunakan produk knowledge untuk menjelaskan produk secara mendalam gitu. Mungkin perlu juga teman-teman ingat gitu untuk selalu mengadaptasi penempatan produk knowledge dengan situasi dan audiens yang berbeda gitu. Semuanya bisa di-adjust sesuai kebutuhan masing-masing. Pastikan juga informasi produk disampaikan dengan cara yang sesuai dan mudah dipahami sesuai dengan tipe pelanggan teman-teman itu sendiri gitu. Mungkin yang selanjutnya saya akan membahas beberapa cara gitu ya untuk membuat produk knowledge yang efektif. Yang pertama, pelajari produk secara menyeluruh. Mulailah dengan mempelajari produk secara mendalam, mulai dari fitur-fitur dan lain sebagainya itu gitu ya. Tinjau juga sumber daya internal seperti panduan produk, literatur, dan brosur dan lain sebagainya. Yang kedua, tinjau sumber daya eksternal. Selain informasi internal, cari juga sumber daya eksternal seperti situs web, artikel, dan ulasan tentang produk kita gitu. Ikuti perkembangan terkini gitu, perkembangan yang ada. Yang ketiga, terlibat dengan tim internal. Diskusikan produk dengan tim internal untuk termasuk tim pengembangan produk, tim penjualan, dan tim pemasaran gitu. Tanyakan pertanyaan, berbagai informasi, dan mempelajari berbagai sudut pandang yang berbeda gitu. Si tim internal ini tuh akan memberikan wawasan berharga dan perspektif yang berbeda terkait dengan produk. Yang keempat, buat ringkasan yang jelas. Setelah memperoleh pengetahuan yang mendalam, buatlah ringkasan yang jelas tentang produk gitu. Sederhanakan informasi dari poin-poin yang ada untuk dikomunikasikan kepada calon pelanggan. Yang kelima, praktek dan peran play. Latih kemampuan Anda gitu ya, khususnya dalam mengkomunikasikan produk knowledge dengan berbagai skenario. Anda bisa berperan sebagai pemasar atau juga bisa berperan sebagai pelanggan gitu. Yang keenam, terus tingkatkan pengetahuan. Ingatlah bahwa produk knowledge itu tidak statis, tetapi berkembang seiring waktu gitu ya. Terus mengikuti perubahan produk, pelanggan, dan juga tren pasar. Yang ketujuh, gunakan alat bantu visual. Gunakan alat bantu visual seperti presentasi slide, diagram, infografis, atau video pendek untuk menggambarkan fitur-fitur dan manfaat produk dengan lebih jelas gitu ya. Yang kedelapan adalah praktikan empati dan keterampilan mendengarkan. Selain memiliki pengetahuan tentang produk, kita juga penting banget nih memiliki keterampilan empati dan juga mendengarkan dengan baik. Yang kesembilan, dukungan dari perusahaan. Manfaatkan dukungan dari perusahaan seperti pelatihan khusus atau program pengembangan karyawan dan lain sebagainya. Yang kesepuluh, pelajari pelanggan dan pasar. Pahami siapa target pasar kita, apa yang mereka butuhkan, lakukan riset, dan lain sebagainya. Yang ke-11, kolaborasi dengan antar divisi gitu ya, misal kolaborasi dengan tim penjualan atau tim kreatif dan lain sebagainya untuk mengkolaborasikan
produk yang kita miliki gitu. Mungkin itu aja pembahasan